Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Selamat datang pada kesempatan yang indah ini. Kita mau kembali memuji menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan memberikan kekuatan, Dia akan memberikan kesanggupan, dan Dia akan memberikan kesegaran dalam kehidupan kita pada saat ini. Mari kita menyatukan hati kita, pikiran kita, jiwa kita, dan menyatukan suara kita untuk memuji dan menyembah Dia, Allah yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Hanya Engkau, Juru Selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Mari sembah Dia, kita mau angkat suara kita. Ku sembah Kau Allahku, sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Yesus
kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, dimanapun sudah berada di rumah masing-masing. Saya percaya bahwa firman Tuhan sekali lagi tidak terbelenggu. Dan hari ini kita akan membicarakan satu topik yang saya percaya sangat penting untuk kita mengerti sebagai orang-orang percaya, yaitu judulnya saya berikan judul pada hari ini, berkat-berkat penderitaan. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, kita akan berdoa terlebih dulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa ini, di mana kami hidup mengalami kegenapan daripada janji-janji-Mu. Kami mengucap syukur bahwa kami tidak sendirian, kami tidak ditinggalkan sendirian. Kami percaya Engkau menyertai kami. Karena janji-Mu berkata bahwa Engkau menyertai kami sampai pada kesudahan alam. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam keadaan seperti ini kami justru semakin mengenal Engkau. Semakin rindu untuk lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari biarlah firman-Mu berbicara kepada kami. Dan Roh Kudus Engkau menghidupkan setiap firman, kata-kata yang keluar dari mulut dan lidah bibir hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Sekali lagi saya beri judul khotbah pada pagi hari ini, yaitu berkat-berkat penderitaan. Yang saya akan ambil ayatnya dari Kisah Rasul pasal yang ke-14, ayat yang ke-21 dan ke-22. Saya akan bacakan, saudara yang kekasih. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Ayat yang ke-22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Cukup sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Jadi kita melihat di sini saudara, Paulus dia kembali ke kota yang dimana dia telah memberitakan Injil dan menemukan atau menghasilkan murid-murid Tuhan di kota-kota itu. Dan Paulus di dalam pemberitaan Injil dia mengalami banyak tantangan, banyak penderitaan. Saudara yang kekasih, Paulus dia encourage murid-murid yang ada di kota-kota itu, mengingatkan mereka bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah, atau lebih tepat dikatakan untuk hidup di dalam kerajaan Allah, mengikut Yesus itu, kalau saya boleh paraphrase secara simple, secara sederhana, mengikut Tuhan Yesus itu tidak selalu merasa nyaman.
tidak akan selalu mengalami kenyamanan. Dan saya percaya itu yang terjadi pada saat-saat ini, saudara yang kekasih. Kita mengalami ketidaknyamanan. Dulu yang kita bisa pergi kemana-mana dengan bebas, sekarang kita harus tinggal di rumah terus. Namun saya ada berita baik, bahwa gereja Tuhan, gereja yang Tuhan bangun di akhir zaman ini, gereja yang sungguh-sungguh mengenal Allahnya, atau orang-orang yang mengenal Allahnya, seperti Daniel katakan dalam pasal ke-11, mereka akan mengadakan perkara-perkara yang besar. Dengan kata lain, mereka tidak akan terpengaruh, mereka akan tetap tangguh. Dan pandemik virus corona pada saat ini melakukan atau mengakibatkan satu hal yang cukup menarik buat saya, di mana terjadi banyak gedung-gedung gereja yang tidak bisa dipenuhi lagi. Banyak gedung-gedung gereja yang kosong bahkan. Dan disinilah saya melihat bahwa saat ini sungguh Tuhan sedang membangun gereja yang sejati. Gereja yang murni. Karena melalui pandemik ini, superstar rohani seolah-olah tidak perlu lagi, saudaraku. Seolah-olah tidak bisa muncul lagi. Karena gereja Tuhan itu sangat terlalu besar untuk hanya dibatasi dengan satu gedung gereja yang bisa menampung 10-50 ribu. Gereja Tuhan itu sangat besar. Ada di seluruh dunia. Karena sekali lagi saya katakan bahwa Allah tidak pernah mau membagikan kemuliaannya kepada orang lain. God alone deserves all the glory. Hanya Tuhan saja yang layak untuk menerima segala kemuliaan. Saya percaya inilah saatnya untuk gereja yang sungguh-sungguh, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan, mengalami zaman Tuhan, dan mengalami transformasi roh Tuhan dan kasih Tuhan dalam hidupnya. Inilah saatnya untuk semakin bersinar dan semakin menyatakan kemuliaan Tuhan di dunia ini. Tetap yaitu untuk memberitakan kemuliaan Tuhan dengan memberitakan kasih Yesus kepada setiap orang yang memerlukannya. Inilah saatnya Tuhan mengatakan di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, Dia tidak menginginkan seorang pun untuk binasa. Inilah tanggung jawab gereja pada saat-saat ini untuk memberitakan kasih Tuhan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan secara pribadi. Karena sungguh, saudaraku, kehidupan kekristenan Tuhan tidak pernah menjanjikan itu selalu mulus. Tuhan menjanjikan kehidupan di dalam Yesus Kristus adalah kehidupan yang berkemenangan. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-22, di dalam pasal yang ke-14 ini, Rasul Paulus dia menguatkan hati murid-murid yang ada di kota-kota itu. Di Listra dan Ikonium, di Antioquia. Dia kuatkan murid-murid itu. Karena dia tahu bahwa mereka juga mengalami tantangan di dalam memberitakan Injil Tuhan, di dalam hidup, menghidupi iman mereka di dalam Tuhan. Mereka juga mengalami tantangan. Itulah sebabnya Paulus dia mengatakan, hey, jangan menyerah, jangan kecil hati, jangan kecut hati, jangan khawatir, jangan takut. Karena hidup dalam kerajaan Allah itu adalah kehidupan yang berkemenangan. Memang melalui banyak sengsara kita ini hidup dalam kerajaan Allah, kita masuk dalam kerajaan Allah, kita hidup mengikut Yesus, itu tidak selalu nyaman. Dalam bahasa Inggris dikatakan, He encouraged the disciples with this saying that going through the kingdom of God melalui
banyak sengsara. Going through many sufferings. Saudara, buat saya agak sedikit aneh untuk encourage orang, menghibur orang dengan mengatakan, oh ya sengsara itu kamu harus biasa. Biasanya kalau kita itu mau menghibur orang kan selalu mengatakan, oh pasti akan baik, tenang saja. Ya Tuhan, saudara, ternyata Paulus dia mengatakan untuk masuk dalam kerajaan Allah atau hidup mengikut Yesus harus mengalami banyak penderitaan. Nah, saudara harus tahu bahwa penderitaan ini tidak merupakan suatu ketidaknyamanan buat tubuh jasmani kita. Tetapi buat manusia rohani kita, ketidaknyamanan, masalah, penderitaan di dunia ini tidak dapat menyentuh kita, saudaraku. Justru melalui masalah, melalui penderitaan, melalui tantangan yang ada pada saat ini, kita semakin dekat dengan Tuhan. Ada berkat-berkat yang luar biasa di balik semuanya ini. Izinkan saya membagikan dua hal yang saya pikir cukup untuk kita dapat renungkan dari berkat-berkat yang kita dapatkan melalui suffering atau ketidaknyamanan atau penderitaan yang kita alami pada saat ini. Yang pertama, saudaraku, the blessings of suffering atau berkat-berkat dari penderitaan atau ketidaknyamanan. Yang pertama adalah membuat kita untuk melihat kembali prioritas hidup kita. Aligning our priority. Prioritas kita jadi mulai di-align lagi, saudaraku. Jadi kita mulai berpikir lagi, apa sih prioritas hidup ini? Ternyata kita selama ini salah mengerti bahwa kalau kita tidak hidup nyaman, mengikut Yesus, tidak ada mobil, tidak ada rumah megah, wah itu berarti kita tidak ada iman. Nah, disinilah Injil kemakmuran atau banyak pemberitaan the gospel of prosperity itu mulai teruji, saudaraku. It's being tested. Apakah kita mengikut Yesus sungguh-sungguh karena siapa dia, siapa Yesus itu? Karena dia yang sudah menyerahkan hidupnya bagi saya, atau karena berkat-berkat yang saya terima? Jadi masalah-masalah ini membuat kita, yang terjadi saat ini membuat kita mulai memikirkan, wow, prioritas hidupku apa ya? Ternyata mungkin aku selama ini ikut Tuhan Yesus hanya karena berkat. Saudaraku, align your priority. Mulai dikembalikan, mulai diperbaiki akan prioritas kita mengikut Yesus. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33, seek ye first the kingdom of God. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita harus mulai melihat atau mengevaluasi diri kita. Apakah prioritas kita, hidup kita ini hanya sekedar aku mau ikut Tuhan untuk dapat berkatnya, atau sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan dan mengizinkan Tuhan memakai kehidupan saya untuk membawa dampak yang positif di dunia ini. Aligning our priority, prioritas hidup kita yang terutama adalah hidup di dunia ini secara fisik, secara jasmani itu terbatas, saudara. Hidup ini sementara. Manusia jasmani kita akan tidak selama-lamanya. 1 Petrus 1 ayat 24 mengatakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur. All flesh is as grass, and all the glory of man is the flower of the grass. The grass withers, and its flower falls away, but the word of the Lord endures forever. Jadi saudaraku, kita melalui ketidaknyamanan ini, melalui penderitaan ini, melalui masalah yang kita ada pada saat ini,
kita mulai aligning our priority. Mulai memperbaiki prioritas hidup kita kembali. Hidupku ini sementara. Dengan apa aku akan lakukan? Apa yang aku lakukan dengan hidupku pada saat ini? Apakah aku hanya mengejar berkat-berkat Tuhan? Apakah aku hanya sekedar mencari berkat-berkat jasmani di dunia ini? Atau aku sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan untuk aku hidup melakukan kehendak Tuhan? Karena 1 Yohanes pasal kedua ayat yang ke-17-18 mengatakan bahwa segala yang ada di dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi penderitaan ini hanya sebetulnya menyentuh tubuh jasmani kita, menyentuh kemanusiaan kita, tidak bisa menyentuh manusia rohani kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, betul ikut Tuhan Yesus gak gampang, tetapi kalau engkau mengenal siapa Yesus Kristus itu, maka hidupmu akan penuh dengan kemenangan. Because the problems of this world can only touch your humanity, not your spiritual man, not your spiritual being. Tidak bisa menyentuh manusia rohani kita. Jadi penderitaan ini mengingatkan kepada kita akan sementaranya hidup ini. Yang kedua yang saya ingin bagikan kepada saudara, berkat yang sangat luar biasa melalui kesengsaraan dan ketidaknyamanan ini adalah opportunity. Kalau tadi berbicara mengenai priority, yang kedua berbicara mengenai opportunity, kesempatan. Maksudnya apa? Roma pasal yang ke-8 yang ke-18 mengatakan, karena aku tidak menganggap penderitaan yang aku alami pada saat ini layak untuk dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan melalui kami. For I consider that the suffering of the present times are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Wow. Jadi ketidaknyamanan, penderitaan ini merupakan opportunity, kesempatan bagi kita. Kesempatan untuk apa, saudara? What kind of opportunity? Kesempatan untuk apa? Tentunya kesempatan untuk mengalami mujizat Tuhan. It's an opportunity to experience a miracle from God. Mujizat apa? Saya nggak tahu, saudaraku. But for me, the greatest miracle yang paling penting atau yang paling utama, mujizat terbesar adalah perubahan hati seseorang. It's a transformation of character. Itu adalah mujizat yang luar biasa. Tetapi mujizat itu bisa juga berbicara mengenai pertolongan Tuhan di dalam usaha saudara, di dalam bisnis saudara, di dalam keluarga saudara. Mungkin ada anak-anak yang dulunya berontak, sekarang mulai mau mengenal Tuhan. Mulai ada restorasi di dalam keluarga. That's a miracle. Mujizat di dalam usaha, di dalam pekerjaan saudara. Kalau banyak orang yang di layoff saat ini, banyak orang yang tidak lagi bekerja, tapi saudara tidak, saudara tetap mendapatkan pekerjaan. Haleluya. That's a miracle. Miracle apalagi, mujizat apalagi yang saudara perlukan. Inilah kesempatan untuk semakin percaya bahwa Tuhan kita itu sanggup melakukan mujizat, melakukan hal-hal yang besar di tengah-tengah kesempitan. Jadi suffering atau ketidaknyamanan, masalah ini adalah kesempatan di tengah-tengah kesempitan. Opportunity for miracle. Opportunity for what else? Apalagi saudaraku? Saya percaya ini adalah kesempatan untuk membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dulu kalau kita seringkali keluar, tidak pernah di rumah, ini adalah kesempatan untuk kita tinggal di rumah,
lebih dekat dengan suami, lebih dekat dengan istri, lebih dekat dengan anak-anak. Dan yang paling utama, lebih banyak waktu untuk menyimpan di dalam doa dan pembacaan firman Tuhan. Menyimpan waktu dengan Tuhan. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, yang dulu kita tidak pernah miliki. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ini adalah berkat yang sangat luar biasa. I believe time is the greatest blessings that we can ever have. Waktu itu adalah berkat yang paling luar biasa yang dapat kita miliki, saudaraku. Kalau Tuhan memberikan waktu untuk kita mencari kita di tengah-tengah kesempitan dan penderitaan ini, jangan sia-siakan. Alkitab berkata di dalam Yesaya pasal 55, carilah Tuhan selama Dia masih dapat ditemui. Oh saudaraku, this is the time to seek the Lord. Inilah waktu untuk mencari Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi melalui penderitaan ini, melalui ketidaknyamanan ini, melalui segala hal yang terjadi pada saat ini, sesungguhnya adalah opportunity, kesempatan untuk semakin mencari Tuhan. God gives us time as a blessing. And yes, the last opportunity, berkat yang saya dapatkan di sini adalah untuk kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Mulai mendoakan teman-teman saudara, mulai berpikir siapa Tuhan yang engkau mau aku doakan. Kita kan gak bisa bertemu secara gathering secara banyak, saudaraku, tetapi kita tetap bisa bertemu di dalam doa. Kita bisa mendoakan mereka, mulai telepon mereka kalau bisa ada waktu untuk menguatkan mereka semakin mengasihi Tuhan. Saudara yang kekasih, saya akan akhiri dengan satu pemikiran bahwa justru biasanya Tuhan memakai kesempitan untuk menyatakan kemuliaannya. Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari kita pakai waktu ini sebaik-baiknya untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizatnya di tengah-tengah ketidakmustahilan. Dan semakin kita berdoa untuk Tuhan memakai hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, hamba berdoa firman-Mu yang singkat ini boleh memberikan kepada kami suatu insight, suatu bahan renungan untuk kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami semakin mengizinkan Engkau memakai kehidupan kami, dan kami semakin mengalami perkara-perkara yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami untuk semakin mengasihi Engkau dan semakin mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, berdoa untuk setiap umat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau melayani mereka masing-masing. Roh Kudus Kau berbicara, tumbuhkan, dan Tuhan terus kerjakan dan sempurnakan rencana-Mu dalam gereja-Mu. Dalam nama Yesus, segala kemuliaan bagi Engkau, Tuhan yang kami kasih. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Bagi saudara yang memberi persembahan, dapat memberi melalui Venmo dengan username ICC Rosmith. Dan juga bagi saudara yang mau bergabung bersama kami melalui Midweek Worship Service selama stay home period ini yang kami adakan setiap hari Rabu jam 11 pagi lewat ICC Rosmith Facebook Live. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Mari kita akhiri ibadah pada minggu hari ini di dalam doa. Bapa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi setiap hati kami, dimanapun kami berada. Apapun yang kami lewati pada saat ini, biarlah damai sejahtera dan kasih yang di dalam Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kami dari hari ini sampai Yesus datang kembali. Semua yang mengasihi Tuhan katakan, amin.